bahwa pelanggan itu bukan berarti hanya yang eksternal loh, yang internal pun juga mesti kita bantu untuk layanin. Kalau visi itu temennya goal atau target, ya kan. Kalau strategi temennya adalah si taktik. Nah, tapi sebenarnya bedanya apa ya, Pak De? Oke, halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Better Leader. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Teddy, apa kabar? Harusnya saya yang ngomong gitu, Oh, gitu saya kan hostnya. Gak apa-apa juga kali. Kan, iya, oke lah. Pak D, apa kabar Pak D? Baik, alhamdulillah Kak Teddy. Sehat Kak Teddy? Alhamdulillah. Kalau Pak D bisa datang ke Better Leader nih, tandanya orderan lagi masih sepi. Bisa aja kali. Enggak juga kali. Iya, ini enggak. Ini kebetulan kemarin aku lihat di jadwal itu yang bisa kelihatan semua itu. Wah, Pak Ade kok hari ini kosong banget nih. Sayang kalau dilewatkan kesempatannya kan. Iya, aku juga kangen sih Pak Ade. Pak Ade lagi. Aku juga kangen juga Kak Teddy nih. Karena biasanya kan kita bisa pakai Zoom ya, tapi kali ini karena udah mulai lewat masa pandemik, tapi perlu kita juga waspadai ya. Kita bisa ketemu nih. Ini sebenarnya kita ini ya. Iya, first yang langsung ya. Sebenarnya lebih karena kita sekarang punya kamera baru, Pak De. Keren. Baru itu penyebabnya sih. Iya. Jadi lebih ini ya, dan tempatnya juga lebih ini ya. Lebih banget homey gitu ya. Iya, betul. Oke, teman-teman semua, saya menghadirkan kembali Pak Deki. Udah pernah ya, tapi waktu itu edisi pakai Zoom. Jadi pakai visi ya kita ngomongin ya. Udah dua kali, ini yang ketiga kali nih. Ketiga ya, betul. Pertama itu soal trust, ya, trust foundation of leadership. Yang kedua soal visi, ya kan, visi yang benar tuh kayak apa. Nah sekarang kita mau bahas lanjutannya nih, ya kan. Jadi kalau kita review sedikit Pak De ya. Yes, boleh. Visi itu waktu itu kita bahas soal orang suka nyampur antara visi sama goal, ya kan, jangka pendek sama jangka panjang. Ya, exploit sama explore, ya kan, gitu. Nah yang suka kelupaan adalah jangka panjangnya. Karena orang zaman sekarang memang yang penting hidup pendek-pendek ya. Iya, yang penting hidup hari survive ini, ya udah kan? gitu ya. Betul gitu. Nah, problemnya adalah nanti ya pada saat misalnya yang kita exploit, yang kita garap sekarang ini mungkin udah habis, menurun gitu ya. Nah, kita nggak punya hal baru gitu kan. Betul. Nah, itu makanya perlu punya visi organisasi yang berujung kepada visi tim. Nah, sekarang teman-teman, kita mau ngomongin soal strategi. Nah, ini salah satu pakar strategi Indunamis. Nah, soalnya strategi ini suka dicampur juga sama temennya namanya taktik. Ya. Gitu nggak Pak Di? Benar. Jadi kadang-kadang orang nganggep ngomong taktik tapi seolah-olah udah strategi gitu ya. Iya benar. Nah, yang ujung-ujung terakhirnya kadang bilang, nggak berhasil visi gue. Nah, itu padahal yang dijalanin bukan strategi sebenarnya. Yes. Taktik ya kata dia. Oke, itu yang akan kita bahas lebih jauh ya kata dia. Yes. Oke. Jadi kita dudukkan perkaranya ya. Kalau visi itu temennya goal atau target, ya kan. Kalau strategi temennya adalah si taktik. Nah, tapi sebenarnya bedanya apa ya, Pak? Ini menarik sih kalau kita bicara strategi sama taktik ya teman-teman ya. Jadi kalau kita analogikan sebuah pertandingan olahraga gitu ya. Nah, strategi itu seringkali dibuat sebelum bertanding. Jadi sebelum bertanding udah disiapin dulu strateginya apa. Tapi kalau taktik, kadang-kadang strategi yang main kita udah bikin itu sebelum bertanding, gimana caranya nih kita jalanin di lapangannya. Jadi misalnya kita strateginya menyerang nih, itu kan udah dibuat kan sama pelatihnya, kemudian disampaikan kepada anggota pemainnya. Nah, strateginya gimana nih? Taktiknya gimana nih? Ya kita gunakan 4-2-3-1 misalnya. Nah, itu kira-kira pancingannya nih. Main bola zaman Roni Patinasarani ya? Ini Suwardi kali. Kalau saya zaman Bima Sakti. Iya. Kita Roni, beda generasinya lumayan. Pak Ade itu kayaknya Maladi, Roni Patinasarani. Wah, Maladi nggak kenal. Maladi itu sebelum saya lagi itu, Kak. Oke. Jadi kalau tadi Pak Ade mau makan ya pertandingan sepak bola misalnya, itu kan biasanya ada dua jenis mungkin biar gampang, dua jenis pola pikir gitu ya. Si pelatih sebelum bertanding tuh udah membaca situasi. Dia atur siapa yang akan misalnya bermain turun ya kan. Nah, tapi di lapangan pas udah pertandingan itu kan situasi bisa berubah.
Jadi tetap ada penyesuaian-penyesuaian. Nah, hal-hal yang di lapangan itu namanya taktik sebenarnya. Setuju, Kak. Nah, tapi yang sebelumnya, yang dilihat dari data-data mungkin, dari tren-tren gitu ya, itu yang seringkali disebut sebagai strategi gitu ya. Atau bahkan sebelumnya lagi Pak De, ya. Misalnya kita perlu merekrut pemain baru nggak sih buat timnas ini misalnya gitu ya? Betul. Itu strategi gitu ya. Betul. Nah, jadi kalau kita bicara strategi tadi Kak Teddy, sebetulnya kan nggak lepas dari yang kita udah rencanakan visi Kak. Ya. Mau di mana, mau kemana sih kita gitu ya. Nah, bagaimana mencapai visi itu, itulah strategi. Nah, pada saat kita melakukannya di lapangan, kadang-kadang kan adjustment, that's taktik gitu. Gitu ya, jadi kita siapin. Jadi ini sebetulnya nggak akan lepas rangkainya. Cuman orang sering mengatakan, mengaburkan tadi yang Kak Teddy bilang, antara strategi dengan taktik. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya sih tetap dibutuhkan. Tetap dibutuhkan, betul. Problemnya apa sih dengan orang suka mencampur dua hal itu? Emang masalahnya apa kan? Mungkin ada yang nanya kan? Emang kenapa kalau saya bilang taktik sebagai strategi, emang kenapa gitu? Nah, seringkali orang menyalahkan ujung akhirnya pas akhir tahun, kok strategi gue nggak berhasil ya? Padahal kan sebetulnya mungkin dia bukan jalanin strategi Kak, dan dia nggak lihat visi lagi. Ya udah hidup sekarang aja gitu loh. Nah itu, nah problemnya kan kita pernah ulas juga tuh ya antara explore sama exploit ya. Nah kalau taktik itu lebih kepada yang udah ada gitu loh. Exploit karena dia kan hidup sehari-hari terus yang dikejar. Sementara kalau strategi itu kan dipikirin ke depan untuk bagaimana mencapai visi. Nah dia mesti melakukan yang namanya explore lagi nih. Nah, explore itu kan sering kita bahas yang sebelumnya tuh, bahwa kadang-kadang kenapa kok orang nggak tertarik ke explore? Karena hasilnya nggak ada, ujung-ujungnya ngeluarin duit terus. Nggak langsung kelihatan. Nggak langsung kelihatan, itu problemnya. Jadi sebenarnya problem dengan nyampur dua istilah tadi adalah yang alamiah dijalankan orang biasanya taktik. Setuju. Kan taktik sales misalnya ya, oke ini caranya nembus company ini gimana gitu kan. Itu yang alamiah lah supaya dapat revenue kan. Betul. Masalahnya adalah ketika kita mulai berpikir untuk visi jangka panjang 2, 3, 5 tahun ke depan. Nah itu kan nggak bisa kejadian dengan seketika ya. Misalnya tiba-tiba satu company mungkin pengen digitalisasi ya Pak De. Sementara orang-orang di dalam ini, orang-orang yang memang ya pola pikirnya manual banget. Benar. Gitu ya, analog. Kan nggak bisa serta-merta langsung diubah sekaligus. Setuju. Perlu tahapan, itulah cara mencapai visi tadi digitalisasi perlu strategi ya dalam 1, 2, 3 tahun ke depan seperti apa. Nah, supaya visinya tercapai gitu ya Pak De. Iya. Jadi contoh aku pernah bantu salah satu company yang kebetulan salah satu company yang di bawah Dunamis ya bantuin. Mereka tuh pengen masuk ke salah satu kargo di mana namanya di Bandara Soekarno-Hatta gitu ya. Oke. Dan proyeksinya adalah itu harus dirubah jadi digitalisasi gitu ya. Oke. Nah, terus problemnya yang di situ adalah ini orang-orang generasi yang apa ya, generasi yang cukup masih old fashion lah ya. Jadi bayar cash lah, bawa duit dari kantor sebanyak-banyak segepok-gepok itu gitu. Mereka sosialisasi ngomong ke direksinya setuju bahwa kondisi pandemik ini bahaya juga kan bahwa kayak gitu ya. Tapi masalahnya pelaksana di lapangan tuh orang-orang yang bukan direkturnya itu kan, orang langsung gitu loh. Yang lebih seneng masih duit utuh gitu di bawah. Nah, prosesnya akhirnya taktiknya nggak bisa begitu. Akhirnya yang terjadi ya sudah sosialisasi sama bosnya, sama direkturnya oke. Tapi sama teman-teman di ini ya diberikan pengerahan lagi gitu loh. Nah, taktik di situ udah beda dengan ini. Tapi tetap strateginya bahwa di go digital gitu. Nah, proses itulah yang terjadi kira-kira. Jadi taktik itu adalah dalam kasus tadi ya, gimana caranya tetap bisa jalan sementara situasi orang masih sulit untuk berganti ke digital. Tapi kan strategi digitalisasi ini nggak bisa dihentikan. Setuju. Ini ada konsekuensi ya kan. Nah itulah pentingnya kenapa tetap ada strategi yang jangka panjang. Oke sekarang memang belum bisa nih, masih tahapan transisi lah gitu ya Pak De ya. Tahun ini, tapi gimana 2, 3, 5 tahun lagi transisinya gimana sampai ke tercapai digitalisasi secara utuh gitulah. Itulah yang sebenarnya disebut dengan strategi ya. Nah kalau kita nggak bikin strategi itu kemudian langsung ke taktik, akhirnya kita banyak menyerah Kak. Jadi kan kalau kan kita strateginya digitalisasi ya, tapi kita ternyata nggak ada lah digitalisasi ya. Kemudian kita cobalah, ini kayaknya lebih efektif kalau sekarang ini pandemik ini kita pakai cashless lah ya, pakai kartu gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita misalnya katakanlah dengan 1, 2, 3 company kita kayaknya nggak mungkin deh sekarang, kita nyerah duluan gitu loh. Tapi kalau kita udah punya strategi, kita tahu bahwa ini harus nggak bisa enggak. Cuma bagaimana caranya? Mungkin kalau kita nggak berhasil nembus dengan drivernya, saya nggak main sama kepala poolnya gitu loh. Karena kita punya strategi kan, karena strategi itu udah kita canangin. Kalau kita begini, the next-nya kita akan begini strategi berikutnya, the next kan begini. Nah itu yang kadang-kadang orang frustasi, ya udahlah, gue gagal kayak gini. Karena dia nggak punya strategi sebenarnya, hanya hidup dari
hari ke hari dengan hari. taktik-taktik yang ada gitu Kak Teddy. Jadi konsekuensi dari mengaburkan ya strategi dengan taktik adalah ya visi yang ujung itu nggak kecapai. Kalaupun punya ya, sudah punya visi, tapi karena nggak ada strateginya, yang dipikir hanya taktik aja, yang disebut dengan strategi tadi. Gitu ya. Dalam tanda kutip tadi ya. Akhirnya mungkin ujung-ujungnya setelah 2-3-5 tahun kok nggak ada impact-nya, nggak ada market baru kita capai gitu ya. Nah, oke, sip. Jadi kira-kira begitu teman-teman ya. Definisi mudah beda taktik sama strategi. Nah, yang sama dengan bahasan sebelumnya, yang alamiah company punya kan yang jangka pendek, goal. Ya, visi seringkali either nggak punya atau tadi mengkaburkan dengan goal. Nah, taktik sama strategi juga yang alamiah kan biasanya yang dimiliki adalah si taktiknya, ya kan. Jadi sekarang kita mau fokus nih di strateginya. Sebenarnya merumuskan strategi itu kalau boleh dikasih tips praktisnya gimana, Pak Di? Baik, nih saya nggak jauh-jauh dari produk kita Franklin Coffee lah ya. Jadi jangan ngambil yang aneh-aneh gitu ya. Nah, jadi sebenarnya strategi itu kan definisinya bagaimana kita mencapai visi kita gitu ya. Nah, karena bagaimana mencapai visi kita itu, nah menarik di Franklin Coffee ini dimulai dengan bukan lihat ke dalam organisasi kita, tapi sebetulnya apa yang diharapkan oleh customer kita. Jadi kata kunci pertama adalah yang di depan adalah pelanggan kita atau customer kita, Kak. Nah setelah kita tahu pelanggan, tentu kita juga artinya balik ke kita nih. Artinya kita lihat kekuatan sama kemudian apa yang perlu kita tingkatkan sehubungan dengan permintaan dari pelanggan itu kan. Mereka pasti ada satu keinginan ya. Itu jawaban keduanya itu. Setelah itu ketiga, strategi, kalau ini strategi tim ya tentu nggak lepas dari strategi organisasi besarnya, dari visinya itu. Apa kontekstualnya yang mau kita kejar? Karena kan nggak mungkin dalam kondisi sekarang ini kita mau semuanya gitu ya. Padahal harapan-harapannya kan ada beberapa yang kita mesti pecah. Nah, apa kontekstual kita yang bisa nyambung ke dalam strategi dari si perusahaan itu? Dan terakhir, karena kita ya sering diingetin sama Ramcharan juga tuh ya, yang money making model ya. Bagaimana kamu sebagai leader diharapkan juga bisa menghasilkan uang gitu loh. Nggak sekedar hanya ya leadership kan ujungnya duit gitu ya. Nah, bagaimana kita menghasilkan uang. Jadi 4 komponen itu kalau dilihat. Kalau mau dibedah singkatnya ada 4 hal ya, setidaknya perlu dipertimbangkan kalau kita bikin strategi. Yang pertama adalah bicara soal pelanggan ya. Setuju. Nah, pelanggan ini menarik Pak De ya. Kadang-kadang organisasi itu ngelihatnya pelanggan yang udah ada. Ya kan, misalnya sederhana lah ya. Dunamis tuh misalnya punya produk digital ya kan. Olah Sespas lah gitu EAP ya. Tapi kita cuman misalnya ngelihat pelanggan yang ada tuh senengnya kelas tuh, kangen sama Pak Deki ya kan. Mana mau mereka beli produk digital ya kan. Ya iya betul, kalau yang dilihat adalah pelanggan yang existing ya kan. Tapi yang dimaksud di sini adalah karena ini berhubungan dengan visi jangka panjang, berarti kan pelanggan yang bahkan belum jadi pelanggan kita gitu. Betul. Ya, siapa pelanggan yang belum jadi pelanggan kita sehingga nanti visi kita tercapai dan kira-kira needs-nya apa gitu Pak De. Jadi gini, saya belajar juga dari Dunamis, ya ini berkah di pandemi COVID ya. Saya nggak ngelihatnya sebagai bencana ya. Pasti kalau Tuhan menurunkan sesuatu tuh pasti ada hikmah yang kita harus tarik pembelajaran ya. Jadi karena kondisi kita tuh kan nggak mungkin face to face gitu ya. Terus kemudian kita melihat bahwa customer itu real customer yang punya company datang di sini gitu ya, yang ada di Jakarta, let's say Surabaya, Medan, kota-kota besar. Tapi menariknya Kak, gara-gara pandemi ini kan BNI punya, misalnya salah satu klien kita BNI, entah apapun juga itu kan punya cabang gitu ya. Nah, yang nggak kejangkau di daerah-daerah, Pulau Morotai, nah itu kan kita nggak tahu gitu ya. Maluku Tenggara. Jadi taunya cuma zaman waktu kita belajar sejarah tuh ya, aku tahu. Geografi Pak. Geografi ya, tepatnya geografi. Nah itu akhirnya bisa ke grab, dan bahkan kita kan bisa masuk ke pasar-pasar yang nggak kegarap sebelumnya gitu, gara-gara kejadian itu gitu. Nah itu kan yang tadi yang membuat kita jadi tahu customer kita lebih luas lagi gitu loh. Itu salah satu hal yang perlu kita baca ya Pak ya. Jadi teman-teman ya, salah satu berkah pandemi 2 tahun ini adalah kita bisa berkenalan dengan banyak organisasi di Indonesia Timur misalnya, yang selama ini susah kejangkau. Karena kita mungkin tanpa sadar pakai pola pikir Jawa sentris. Kita ngeliat pelanggan itu yang kantor pusatnya di Jawa, di Surabaya, di Jakarta gitu ya. Nah, tapi karena kebetulan sudah ada internet, ada webinar ya, mereka bisa kenal kita, lalu kita juga bisa ngobrol, akhirnya bisa kebaca tuh nis-nisnya, dan akhirnya kita punya banyak opportunity. Nah itu esensi dari yang ada di area kebutuhan pelanggan ya. Bisa jadi pelanggan sekarang, tapi yang kebutuhannya belum kebaca sama kita. Ya kan? Yang kedua adalah pelanggan yang belum jadi pelanggan kita,
tapi potensial Potensinya besar untuk gitu bisa ya. menjadi pelanggan kita. Nah, itulah yang kita mesti baca ya, siapa tuh kira-kira, misalnya anggaplah ternyata market kita ini adalah kebanyakan usia 35 sampai 45 tahun misalnya gitu ya. Betul. Padahal dengan solusi yang kita punya, produk yang kita punya, kita bisa menggrab yang 25 sampai 35. Iya. Pertanyaannya, needs-nya apa? Betul. Kok kita belum bisa masuk kan gitu kan? Betul, betul. Jadi potensinya tuh sebenarnya besar banget kalau saya bilang. Bahkan Yes. kita dari pembelajaran ini kan bisa masuk yang apa ya, Pemda yang kadang-kadang kita nggak Ya, ini gitu ya. betul, Padahal mereka kan kebutuhannya juga besar gitu ya. Bisa masuk lagi ke dunia pendidikan gitu ya. Nah ini ya berkah pandemi menurut saya. Jadi mari kita jangan lihat ini sebagai sebuah apa ya, hanya sekedar bencana, tapi opportunity bisnisnya juga Yes. gede gitu kan. Nah kalau kita bisa melihat itu kan baliknya jadi, wah ini bukan sekedar hanya kita hidup hari ini nih, tapi hidup yang akan datang Yes. gitu. Nah itu mesti direncanain ya. Kak Kemarin Teddy ya. saya baru nyadar satu hal Pak De, soal kebutuhan pelanggan ya. Gara-gara pandemi ini kan kalau kita masuk mall atau perkantoran, itu kan parkir nggak pakai dipencet, pakai sensor kan. Yes. Nah itu saya kira perusahaan yang distributor atau perusahaan itu lagi naik nih salesnya ya kan. Betul. Tapi belakangan saya sadar, aku amatin lagi ya bahwa ternyata bukan cuma parkir, lift. Oh oke. Itu kan sebenarnya produknya mirip Iya, ya. dia begini ya. Iya, Jadi iya. bukan hanya bicara parkir, tapi next kebutuhan pelanggannya adalah yang punya lift. Iya. Ya kan, jadi karena lift juga ya dipencet-pencet banyak orang kan. Iya, Jadi setuju. sekarang lift bisa, dan lift tuh jauh lebih banyak di parkir kan cuma datang Iya. sama keluar ya. Mungkin pas datangnya aja ya. Tapi kalau lift itu kan kalau satu kantor punya 8 lift, Luar biasa. terus kemudian ada 40 lantai ya, lumayan tuh deh. Tapi menarik Kak, saya sebenarnya disampaikan Kak Teddy itu, saya mikir digitalisasi itu hanya terjadi di dunia apa ya, istilah industri besar gitu ya. Tapi pariwisata itu juga, kemarin tuh saya kebetulan sama anak saya yang kecil sama istri tuh liburan ke Sukabumi, ke jembatan goyang itu, jembatan suspension bridge itu yang di Sukabumi ya. Nah itu ternyata saya dikasih kayak ini, apa namanya, kayak gelang gitu ya dari kertas, tapi di situ udah ada ininya, barcode-nya. Nah, saya tinggal set gitu, nggak ada yang jagain. Perintahnya tinggal ini, kan itu kan bentuk-bentuk yang menurut saya adalah kreativitinya muncul gitu gara-gara ini. Nah, jadi pas kita bayar dapat gelang itu ya? Dapat gelang, sesuai dengan ini, terus tinggal baca jalurnya nih, berapa ininya, tinggal klik gitu udah. Jadi udah nggak ada lagi ini. Jadi ketahuan nih kalau Pak Ade kesana nggak sama keluarga gitu ya? Bisa aja, iya ada GPS Ada juga ya, recordnya kan? ada recordnya juga Ketahuan. bisa di trace gitu ya. Iya konon data itu kan memang nggak bisa ngapusi gitu ya, Iya. bukanya apa, Iya, tracknya iya, bisa kelihatan semua, bisa Jadi aja. makin katanya. susah layangan putus terjadi itu, karena tertrack semua. Iya. Oke, baik. Nah, dari kebutuhan pelanggan kita Pak Ade, itu kira-kira konsekuensinya apa ke kemampuan tim? Nah ini Kapabilitas tim ya? betul, kapabilitas tim ya. Ini sesuatu yang menarik ya. Kadang-kadang kita itu apa ya, terlalu latah semuanya mau diambil gitu ya. Nah, padahal kita sendiri nggak lihat kemampuan kita di dalam itu seperti apa. Nah, ini perlu sebetulnya. Satu, kita melihat dengan kita tahu kemampuan pelanggan seperti itu. Nah, di sini menariknya lagi bukan kita bukan hanya sekedar melihat kelemahan saja gitu, atau yang perlu kita tingkatin, tapi kekuatanmu tuh apa saat ini gitu loh. Nah, itu karena kalau kita tahu kekuatannya, jangan-jangan kita nggak perlu taruh enhance, beli alat mahal-mahal. Ya. Orang-orangnya pada hebat semua kok. Misalnya kayak kita kan storytelling ya. Ya. Semua udah pada bisa storytelling, tinggal mungkin tambahin joke dikit gitu. Oke. Daripada misalnya kadang-kadang harus bikin lagi video lagi mahal, harus pakai ini. Kan itu biayanya gede. Nah, tinggal tambahin sedikit tapi sebetulnya memberi dampak yang luar biasa buat si pelanggan. Iya, mungkin mirip dengan kondisi Dunamis yang tahun lalu kita mulai bikin produk di Udemy ya, Pak Ade. Jadi teman-teman yang mungkin lagi senang nonton video di pembelajaran Udemy, mampir di Udemy Dunamis Indonesia ya, sudah ada 3 video, akan ada 3 lagi. Itu menarik tuh, benar kata Pak Diki ya. Secara kapabilitas tim, kita mau masuk Udemy anggaplah, atau Iya. kita mau masuk produk digital ya. Kapasitas timnya ada nggak? Nah, kan Iya. ternyata kalau bicara content creatingnya ya tentu jelas ada, bikin modulnya Iya. bisa, orangnya juga biasa Delivery delivery ya. kan. Yang belum ada adalah bikin videonya ya kan, apa namanya, bikin konten dalam bentuk videonya. Ya oke, bagian itunya kita
kita naikkan, kita tingkatkan ya, supaya jadi. Tapi sebenarnya yang di dalam ini kemampuan orang yang di dalam membuat materi dan kemudian mendelivery itu sudah ada gitu. Yes. Nah, artinya si kemampuan tim ini kan sebenarnya setelah kita baca kebutuhan pelanggan ya. Pertanyaannya apakah kapasitas produksi tim kita ini bisa nggak menjangkau ke sana? Nah, bisa itu dilihat dari dua sisi ya. Betul. Apa yang udah ada, betul. Apa yang belum ada. Perlu ditingkatkan lagi gitu. Jadi artinya dengan kata lain kita nggak terlalu terlalu mahal banget gitu. Ya. Jadi artinya yang namanya tadi dibilang mengeksplor itu bukan eksplor yang kemudian nggak bisa menghasilkan saat ini jadi hasil gitu kan. Nah bisa ini, tapi begitu kita melihat iya ya gede ya wangsanya, oh iya ya bisa kita layanin ya. Nah kan kita tergerak tuh ya, termotivate. Nah di balik itu ya kita mau nambah lagi dengan lebih canggih ya kayak kita lah. Pertama kan kita bikin studio 1, 2, 3 gitu. Wah pangsanya gede, semua ruangan direksi dirubah studio. Itu kan direksinya nggak punya ruangan. Nggak punya ruangan. Karena udah nggak butuh lagi. Udah nggak butuh lagi. Dan kemudian apalagi kayaknya butuh di satu studio yang benar-benar bisa lengkap ininya ya kan. Bahkan semuanya dilengkapi dengan fasilitas segala macam. Nah itu. Tapi itu terjadi sesudah kita yakin bahwa kita tuh needs-nya ada gitu. Nah seringkali kan kita latah Kak. Kita nggak mencoba membuat sebuah strategi, hanya buat taktik tadi tuh Kak. Yang terjadi kita akhirnya, waduh, ternyata belum mampu ya orang-orang kita ya. Nah, jadi antara kemampuan tim atau kapabilitas tim dengan kebutuhan pelanggan tuh mesti di-matching. Yes. Ya kan, bisa jadi juga ada kebutuhan pelanggan, pas kita coba mapping gede banget. Betul. Nggak langsung sih, 100% bisa kita penuhi ya. Tapi berapa dulu yang mau kita garap ya. Jadi intinya menyesuaikan. Jangan juga kebalikannya ya, kita nafsu lihat kebutuhan pelanggan gede ya, kita jualan ternyata kapasitasnya nggak cukup. Kita nggak mampu untuk melayani itu. Malah akhirnya nggak memberikan sebuah impact juga buat organisasi dan dibilang gagal kita nih. Nah itu. Ini kemarin saya lihat tuh Pak De. Jadi saya tuh lihat iklan di gedung ya, yang kayak billboard yang bisa nyala kayak film tuh. Ada salah satu brand itu lagi naik daun lah, ada model baru. Wah, saya tertarik tuh. Wih, mobilnya keren banget. Nah, pas kemarin lagi servis ke bengkelnya gitu kan, mau lihat dong yang model ini. Belum ada. Sekarang tuh banyak yang gitu soalnya. Jadi iklannya udah ada, barangnya belum ada. Bahkan si bengkelnya itu kan lagi direnovasi kemarin tahun lalu kan. Saya pikir renovasinya belum selesai karena nggak ada display sama sekali di mobilnya. Pikir ini belum selesai renovasinya. Udah selesai, terus kok nggak ada displaynya? Stoknya habis. Tapi itu cara cerdas Kak. Iya. Kalau dia bisa nangkep pasar itu, di Grab aja. Ibu sebetulnya mau warna yang mana Bu? Tulis aja di sini Bu. Kan nanti kita samperin gitu ya. Nah begitu kelihatan di mana, oh gede nih masarnya. Baru kita bikin atau kita langsung misalnya CBU ya, langsung ekspor dari tempatnya, impor dari tempatnya, masukin kita langsung CKD. Nah itu. Jadi itu cara-cara menurut saya cara-cara yang cerdas ya untuk baca pasar. Kelihatan laris gitu ya. Nah, gitu. Iya benar-benar. Itu poin bagus. Jadi setelah kebutuhan pelanggan ya kita mapping kemampuan tim kita. Ya kemampuan tim kita mana yang udah ada modalnya dan mana yang perlu di-enhance. Ya. Kemungkinan sih pasti ada yang perlu di-enhance cukup signifikan ya kalau judulnya strategi ya. Tadi ya. Nah, habis itu apa lagi Pak Di? Nah, setelah itu kan kita bicara lagi tadi masalahnya yang berikutnya ada. Nah, kadang-kadang kita juga gini deh, Kak. Ini menjawab juga sebelum kita masuk ke berikutnya ya. Setelah kita tadi bicara mengenai kemampuan ya. Kita bicara mengenai pelanggan, gue nggak ada yang pelanggan yang sifatnya ini langsung bersentuhan. Nah, internal pelanggan itu juga bagian loh. Nah, yang kadang-kadang kita sering abaikan bahwa cuman orang dalam aja Kak Teddy lah. Misalnya kayak kita mau ketemuan ini gitu ya. Bisa Kak. Begitu janji jam 2 kagak dateng gue gitu ya. Si omong kosong doang, janji doang. Nah, itu kan pelanggan internal kita kan. Nah, kalau kita sering dikecewakan kayak gitu, tinggal tunggu aja balasannya. Awas gantian lo, gue janji kok kayak gue dateng. Nah, ini yang sering kita lupakan. Jadi, teman-teman atau Kak Teddy ini bahwa pelanggan itu bukan berarti hanya yang eksternal loh. Yang internal pun juga mesti kita bantu untuk layanin gitu. Ini poin penting karena waktu kita bahas di video visi tim, ya kita ngomongin bukan visi organisasi aja. Ya, tapi tiap tim juga perlu punya visi. Ya. Anggaplah tadi ya, company yang mau digitalisasi dalam 3 tahun mendatang, otomatis tim procurement-nya juga harus digitalisasi dong. Setuju. Maka tim procurement punya kewajiban membayangkan visi ya kan. Betul.
visi tim procurement yang nanti menyambut digitalisasi itu kan yang seperti apa kan? Iya. Nah, ditarik ke strategi. Nah, strategi tim kita menuju ke sana bagaimana? Bagaimana untuk mencapai itu? Iya, salah satunya pertamanya adalah pelanggan kita siapa sih? Iya. Ya kan, ini contoh menarik kan Pak Di ya. Kalau kita lihat misalnya di Dunamis ada tim IT ya. Yes. Dulu banget pelanggannya cuman orang yang di kantor ya paling ya. Orang lagi di kantor butuh wifi, ya kan, bantuin. Sekarang pelanggannya Ya pelanggan kita juga ya yang kita langsung ngajarin. ketemu sama klien karena dulu misalnya kita nggak punya LMS ya sekarang punya LMS dipakai sama peserta, pesertanya curhat ke tim IT, akhirnya oh dia punya pelanggan baru, ya kan. Terus di dalam ini pelanggannya bertambah karena misalnya tadi kapasitas wifi-nya kurang. Iya. Bahkan kalau menarik, kalau kita boleh kaji ya Kak, yang kayak tadi kan IT itu kita balik ya, IT itu kan pelanggan cuma kita misalnya di internal ya. Tapi karena bersentuhan langsung dengan si customer kita yang di luar gitu ya, eksternal customer, kan bisa dapat masukan. Mas kok susah ya lihat kayak gini Mas ya? Mas kenapa nggak ditambah kayak gini Mas? Saya pernah lihat kayak gitu. Jadi artinya sebetulnya mau nggak mau kita juga jadi lengkap tuh kan, masukannya bukan dari kita yang sendiri yang bersentuhan sama si customer kita atau yang kita ajarin, tapi dia juga bisa bersentuhan sama, malah kadang-kadang bukan lagi peserta, malah kemudian PIC-nya kan. PIC kan dicurcol dari peserta. Nah ini menurut saya opportunity yang besar tuh Kak, salah satu kayak gitu tuh ya. Belum lagi tiba-tiba pas dilihat misalnya LMS-nya bagus ya, wah, mungkin yang itu boleh jadi produk. Bikinin gue. Iya, jadi produk tuh ya. LMS itu malah jadi produk ya kan. Nah, oke, sip. Jadi yang kita bahas ini teman-teman tidak hanya bicara company as a whole ya, tapi juga bicara sama ya. Tim juga perlu punya visi, tim juga perlu punya strategi ya, supaya tetap relevan. Oke, nah dari situ kita nyambung ke yang ketiga Pak Dia, konteks strategis ya Pak Dia. Nah, gimana tuh konteks strategis? Ini konteks strategis ini penting karena kan tadi kita bilang bahwa visi tim kita itu tidak bisa lepas dari visi dari organisasi. Secara besar karena visi strategi organisasi. Karena strategi organisasi itu akan nyambung kepada visi yang sudah kita janjikan ya tentu saja ke pemegang saham ya, stakeholder siapapun lah yang bersentuhan dengan company kita. Nah, di sini tuh penting bahwa kita melihat nih kira-kira kontekstualnya tuh yang bisa nyambung saat ini tuh dengan tema kita apa gitu. Contoh kalau di Dunamis benar-benar kita tuh kan face to face di awal. Sekarang kan sudah mulai masuk benar-benar digitalisasi dan bukan kemungkinan besar, pasti ke depan ini kita nggak akan hilangkan. Bisa jadi divisi digitalisasi ini akan muncul dengan sendirinya gitu ya. Nah, itu kan salah satu strategi itu. Nah, saya di bagian facilitator ini bisa menyumbang apa nih untuk melakukan itu contohnya. Nah, itu kontekstualnya masih kuat nih. Berarti saya sendiri dari awal kan kita udah diminta untuk memahami tentang platform, bagaimana kita bisa membawakan kontekstual materi face to face menjadi materi yang sifatnya digital itu tadi, bagaimana kemudian membuat sebuah konten tapi kontennya juga nggak boring gitu ya. Misalnya ada 3 slide 1 aja diputar, tapi kan kita gantian, 1 muncul terus yang kedua baru kita ngomong yang ketiga. Nah, itu kan sebetulnya nyambung dengan yang diharapkan tadi itu kontekstualnya. Nah, teman-teman dan semua, jadi tetap kalau kita punya strategi tim, sambungkan dengan strategi yang ada di perusahaan itu. Jadi jangan lari kemana-mana gitu loh. Jadi intinya gini, pada saat kita pakai 2 aspek yang sebelumnya ya, kita melihat keluar ke pelanggan, kemudian ke dalam ke diri kita sendiri, kadang-kadang suka nggak nyambung juga nih Pak De sama tempat kita berada. Ya, jadi angle-nya udah 3 ya. Pertama lihat keluar pelanggan kebutuhannya apa, lihat ke dalam kita punya kapabilitas apa, dan lihat ke organisasi. Organisasi udah punya strategi apa, kita tuh nyantolnya di mana. Ya kan, jadi tim kita nih nyantolnya di mana gitu ya. Nah, jadi dari atas kita turun ke konekin itu. Dan juga nggak cuman strategi organisasi Pak De, bisa juga bicara soal kadang-kadang kita ada di tim yang kerjaannya itu terhubung dengan asosiasi yang lebih luas. Ya kan, misalnya teman-teman yang di audit, itu kan ada asosiasi auditor. Teman-teman yang di perbankan di bagian tertentu lah ya, kredit itu juga ada hubungan dengan misalnya OJK. Kan? Nah, itu regulator tadi regulator ya kan. Nah, itu angle yang ketiga tadi ya. Jadi kita bisa lihat secara keseluruhan bagaimana perkembangan industri dan asosiasi regulasi gitu ya Pak ya. Jadi kalau dikaitkan 3 tadi ya, pelanggan, kemudian kemampuan kita di dalam,
lalu kemudian kita lihat sebetulnya perusahaan kita atau company kita ini lagi mengarah kemana, itu sebenarnya akhirnya kita jadi relevan gitu loh. Kayak ini menarik ya Kak, kan seringkali kita mengatakan bahwa kita tuh kan mau explore ya. Dan tadi Kak Teddy juga di awal juga men-stated bahwa hasilnya nggak ada, orang makanya jadi malas masuk sana. Nggak langsung kelihatan. Padahal sebetulnya kalau kita bicara dari awal tadi ya Kak, waktu kita ngomongin tentang customer kita maunya apa, lalu kan kita lihat kemampuan kelebihan kita tuh apa. Nah dari kemampuan kelebihan kita itu kan sebenarnya kita bisa ngukur. Kalau kita cuma punya budget segini, tapi kita pengen menggarap customer kita seperti ini, yang mana yang kita punya gitu loh dulu. Nah itu kan kekuatan ya, sehingga baru dari situ kita nggak mahal jadinya. Nggak harus beli alat-alat yang canggih-canggih kayak tadi saya bilang kan, studio itu kan terjadi karena memang ada kebutuhan dulu nih. Ada bareng-bareng paralel, ada 4 kelas, kita bikin 4 misalnya. Tapi ternyata bertambah nih, jadi 8 kelas misalnya. Terus yang lain juga pengen, tambahin 4 kelas lagi jadi 8. Kan nggak serta-merta bikin 8 gitu ya. Itu kan akhirnya apa ya, yang disebut sebagai explore itu jadi bisa dikalkulasi gitu loh. Nah, jadi nggak sekedar hanya kemudian, males nggak ada duitnya. Nah, ini contoh menarik dari Pak Ade, ini saya jadi keingetan satu hal Pak Ade ya. Jadi ada satu bank klien kita ya, yang sekarang ini kondisinya learning centernya udah punya studio podcast. Luar biasa ya. Iya kan, karena kebutuhan belakangnya udah ada. Orang karyawannya udah dengerin podcast, udah nonton YouTube, ya kan. Udah mau disuruh udah terbiasa begitu. Lah ya, tersosialisasi. 2 tahun ini begitu kan. Tapi coba seandainya itu dipakai atau diinvestkan 3 tahun yang lalu, mungkin itu akan dianggap sia-sia ya Pak De, karena kebutuhannya belum ada, orang lagi kerja suruh nonton YouTube, buat apaan gitu ya. Kemudian atau mungkin orang-orang nyinyir, training tuh buat orang daerah tuh senang-senang kok, malah sekarang di online kan suruh nonton sendiri ya kan. Nah ini nggak mau kerja nih learning centernya nih ya. Tapi sekarang kebutuhannya sudah berbeda ya, dan strategi company-nya juga begitu ya Pak De. Jadi si company ini sudah mengatakan bahwa kayaknya jalan nih online learning kita 2 tahun ini, dan kayaknya kalaupun nanti pandeminya membaik dan ada onsite class lagi, kayaknya tetap bakal ada tuh porsinya, bahkan lebih dipertahankan. Nah akhirnya investasi dari strategi berupa yuk kita bikin studio, peralatan, talent podcastnya jadi bisa dilanjutin, bisa make sense seperti. Nah itu jadi artinya kan sebetulnya kalau kita bicara konteks tadi ya, kalau misalnya kita bicara dinamis tadi yang saya ceritain dia digitalisasi, sebetulnya kan digitalisasi yang kita lakukan jadi relatif terkalkulasi dan relatif juga jadi nggak terlalu mahal dan nggak kemana-mana gitu. Karena seringkali kan kalau kita nggak punya strategi visi itu akhirnya melenceng kemana-mana nih. Yang ujung-ujungnya biayanya jadi mahal. Nah kontekstual itu itu makanya diletakkan ketiga sesudah kita lihat kemampuan sama ini kita gitu loh. Nah setelah kontekstual itu nyambung, kita tahu bahwa ini terkalkulasi tanpa disadari, kita menggeser dari hanya sekedar di situ-situ aja, dinamis itu face to face, dinamis itu kelasnya dibatasin gini. Sekarang kan kita jadi lumayan Kak Teddy, punya sebuah pangsa pasar baru dan punya sebuah punya boleh dibilang market baru gitu, betul, yang nggak pernah tergarap. Nah itu mungkin kalau bisa disarankan ke teman-teman, jangan langsung ini, tapi pelan-pelan coba dijajakin. Itulah betulnya strategi jangka panjang ya Pak ya dipikirinnya. Nah, dari situ kita masuk ke istilahnya bukan building block ya, ke area angle yang keempat ya dalam menyusun strategi, yaitu tentang building blocks ya, jadi money making model. Gimana tuh Pak De? Jadi gini, Ramcaran tuh selalu mengingatkan sama kita deh, kita kadang-kadang leader ini suka lupa gitu loh. Bagaimanapun juga kepemimpinanmu, bagaimanapun juga mengerti mengenai jobmu, targetmu, dan juga mengerti mengenai bagaimana memanage people, ujung-ujungnya untung kagak sih? Gitu kalau bahasa Betawinya. Untung nggak sih gitu loh. Nah, jadi artinya kita diminta untuk si Ramcaran, mau itu pedagang kaki lima, mau itu C-level gitu ya, mesti tahu tuh bagaimana menghasilkan untung perusahaan kita. Nah, jadi ada 5 building block nih Kak yang mesti kita bahas. Kira-kira itu dulu deh. Jadi intinya strategi itu angle yang terakhir ini adalah ngajakin kita untuk melihat kan building blocks-nya bisnis ada beberapa gitu ya. Nah, tim kita itu spesifiknya nyumbang di area mana sih? Ya kan misalnya tadi kalau kita ambil contoh ya, kalau tim sales kelihatan banget seolah-olah nyumblangnya di area revenue cash. Ya kan? Tapi teman-teman yang ada di procurement kan, wah saya sih siapa sih? Padahal penting loh, ya kan misalnya nanti dia nyumbang di area margin. Ya kan karena kalau dia bisa membuat arrangement yang membuat pembelian barang-barang itu efisien, tepat sasaran gitu ya.
otomatis Sesuai marginnya kebutuhan lebih juga gede, ya. ya kan. Jadi kamu tuh penting ya, tapi bukan di area cash memang, Iya. tapi di area margin, misalnya begitu ya, Iya. Pak Ade. Jadi akhirnya kita bisa bikin strategi yang realistis, Betul. ya kan. Soalnya dulu pernah ada kejadian, Pak Ade, pernah ada masanya ya, itu bank itu ada bank yang bikin policy. Semua orang boleh cari pelanggan, sampai satpam juga cari pelanggan. Akhirnya saking semangatnya cari pelanggan, satpamnya nggak menjalankan tugas kesatpamannya. Hilang semua barang. Iya. Jadi esensi kerjaan aslinya pada nggak berjalan gitu, karena mungkin tidak melihat ini ya. Sebenarnya timnya itu kontribusinya mana gitu ya. Padahal di depan matanya itu juga menghasilkan Iya, profit. Tapi kan nggak semudah ujung-ujungnya revenue ya kak. Iya, Nah, makanya ada 4 building block nih Iya, kak. iya. Saya pengen bahas ya. Yang pertama tadi katanya udah ada singgung yaitu cash gitu Cash, ya. ya. Cash is the king sekarang istilahnya ya. Jadi siapa yang megang duit cash dalam kondisi ini udah jadi raja gitu. Bisa nguasain apa juga. Yang kedua building blocknya itu adalah margin. Tadi yang kak tadi juga bilang ya. Yang ketiga adalah velocity, kecepatan kita, bagaimana kita melakukan kita maupun sumber daya yang ada. Dan kemudian cash margin velocity dan terakhir ada growth. Nah, ini 4 ini yang sebetulnya di mana kita bisa masuk building block ini di organisasi kita. Jadi nggak harus kemudian 4-4-nya loh kak. Ya. 2 aja maksimal udah cukup tuh. Karena kalau 2 saja masuk, misalnya kita ngambil cash, pasti akan berdampak ke margin, velocity, sama growth-nya. Atau kalau kita ngambil growth, pasti ke velocity, cash, sama margin. Nah itu kira-kira gitu gambarannya. Ini poin menarik ya teman-teman. Karena kalau kita ambil contohnya tadi ya, tim IT-nya Dunamis, itu dulu mungkin melihat dirinya hanya nyumbang di margin ya. Beli software yang efisien, ya kan? Yang murah. Kan gitu kan? Iya. Nah, tapi begitu dia sekarang ternyata bisa mensupport klien ya yang jauh, paling tidak dia bisa nyumbang di mana Pak De? Jadi kalau paling tidak satu ya, misalnya kalau kita lihat di sini kan tadi margin diceritain ya, velocity juga bisa. Yes. Karena kenapa velocity bisa? Karena sekarang udah jadi sebuah kebutuhan IT ini ya. Kan nggak mungkin kita bilang misalnya katakanlah, Pak nanti saya kirimin ya Pak ininya ya formnya segala macam ya. Udahlah di LMS ada semua gitu ya. Nah kadang-kadang materi training itu artinya lebih dulu selesaiin si LMS kita bisa lihat dulu gitu, bener nggak sih, sesuai nggak sih, nyambung nggak sih sama ininya. Nah itu kan velocity tuh, kecepatan dia untuk mendeliver itu kan jadi penting gitu loh. Jadi kalau seandainya dulu itu semuanya serba manual, sekarang tim IT ini bisa support supaya digital sehingga kelas misalnya nggak usah nunggu modulnya belum nyampe, ini perkiraannya 2 minggu baru nyampe gitu kan. Nah, trainingnya nggak bisa jalan, kagak jadi duit kita, rugi, nggak jadi cash kan. Nah itu bilang udah ada LMS jalan sekarang, sekarang ya betul. Kan? Nah, jadi velocity bisa si tim IT menyumbang velocity ya. Cepatan dia membuat suatu program sehingga mensupport kita dan bisa jadi ujung tombak. Kalau nggak ada itu kita juga nggak bisa ngomong kan. Juga sih. Dan kadang-kadang si pesertanya juga bilang, Pak, yang Bapak terangin tuh nanti dibagikan sesudah training ya. Nah kalau alasannya belum nyampe. Padahal belum selesai, ya mungkin belum nyampe kan. Lama-lama ya Dunamis nih telat mulu gitu. Lama-lama ya udahlah kita cari yang vendor lain aja gitu. Nah ini yang jadi problem yang jadi akhirnya kalau dibilang dulunya cuma jadi back office pendukung, sekarang bisa jadi ini kasusnya juga. Mirip kalau kita lihat di toko buku ya Pak De. Dulu kan toko buku anggaplah toko buku G gitu ya, si G. Kan cabangnya di mana? Merek ya G aja. Jadi kita nggak di-endorse. Iya. Ya kan cabangnya ada banyak. Kadang-kadang ada buku yang adanya di cabang yang lain. Di sini nggak ada, tapi di sana ada. Nah, dulu kan belum terkoneksi tuh IT-nya. Jadi nggak bisa ngecek adanya di mana sih. Ya kan? Nah, itu kan berarti peran tim IT nih. Iya. Nah, ketika tim IT bisa menyediakan satu sistem yang mengatakan bahwa oh di sini habis, tapi di cabang sana ada. Lebih jauh lagi, mau diorder sekarang biar dikirim ke rumah bisa juga. Nah, jadi dia menyumbang ke revenue tuh ya. Nah itu Kak, itu yang tadi saya bilang. Jadi ngambil satu aja bagian kita velocity, sebetulnya kan ke cash juga, betul nggak? Ya betul. Iya kan? Betul. Sebetulnya ke margin juga kan, jadi orang berhemat dan sebagainya. Nah, jadi ini sesuatu yang kita nggak harus empat-empatnya loh. Tapi betul-betul yang disesuaikan dengan bagian kita. Even, mohon maaf nih, kita mau ngambil bagian yang terkecil lah Kak ya. Yang mungkin sering orang nggak lihat, office boy deh. Gitu ya, misalnya kita punya office boy di kantor gitu ya. Lalu kemudian sumbangan terhadap 4 building blocks itu di mana gitu. Contoh, ini sering kali kita kan bertamu ya, datang ke kantornya orang, terus kemudian disiapin minum nih kayak kita nih, nah gitu ya. Nggak ditanya, Mbak Bibu langsung dikasih kopi, manis pula lagi. Padahal saya suka kopi, tapi nggak usah pakai gula kali ya. Nah,
Tugasnya dia sekarang nanya, Bu, kopi teh atau air putih? Kopi Mas, tapi nggak usah pakai gula ya. Satu, dia hemat nggak pakai gula, buang gula. Nggak buang gula. Kopinya juga keminum, Nggak kebuang. Nah itu, Iya, orangnya seneng, wah ngerti ya. Yang di sini nih yang namanya OB-OB-nya oke gitu. Iya Jadi itu kan bagian terkecil loh Kak, yang kadang-kadang kita nggak pernah lihat. Gua mah cuman remah-remah apa katanya sering bilang biskuit nggak ada, padahal sumbangannya cukup besar. Dan teman-teman ini jangan dianggap remeh ya. Tadi seolah-olah kan si OB ini urusannya margin gara-gara minumannya nggak kebuang. Ya. Kalau kopi pakai gula kan minumannya kebuang. Tapi yang lebih jauh lagi adalah customer experience. Yes. Kan misalnya tadi customernya nggak ditanya, terus wah ada kopi, pas diminum, lah. Itu kan ada perasaan, aduh, gula lagi ya kan? Iya. Belum kebuang lagi gulanya kan? Nah, padahal misalnya tadi ya membiasakan satu perilaku aja bertanya dulu gitu ya. Nah, otomatis yang disediakan pas. Ya, jadi customer experience orang bertamu itu juga enak. Ya. Ya kan? Nah, jadi ini sesuatu yang mungkin ya artinya sebenarnya simple katanya si Ramcaran di itu disampaikan gini. Pikirannya pedagang kaki lima sama pikirannya CEO itu harusnya bisa sama gitu. Yes, cuman kadang-kadang karena kita sibuk di dalam sendiri akhirnya nggak melihat kebutuhan pelanggan itu seperti apa. Nah, makanya mungkin kita mesti lihat lagi, mesti lebih menyerap apa yang diharapkan oleh customer kita. Iya. Komplain-komplainnya apa gitu ya. Nah, itu yang jadi bagian penting. Kan kita juga sering dikomplain hal kayak gitu dulu ya. Ini tadi pagi saya baru ada kepikiran satu kejadian Pak De. Jadi ini sekolah-sekolah udah mulai masuk ya. Maksudnya tatap muka gitu ya. Dan udah mulai muncul lagi pengalaman yang udah lama tuh, yaitu pas nganter jemput itu kan selalu macet. Iya. Ya kan sekolah swasta kebanyakan tuh ya, tapi negeri juga sama sih. Karena orang tua pada nganterin gitu kan. Nah, sekolah-sekolah yang tadi tuh tim security-nya misalnya tidak punya kepekaan akan kebutuhan pelanggan, mungkin ya udah dibiarin aja. Cuman sejam paling Pak begini kan. Padahal kan itu sebenarnya bisa jadi strategi timnya ya. Betul. Tim security bisa mikir mapping dulu daerah sini, karena parkiran tuh adalah problem di hampir semua sekolah. Iya. Jadi, setuju. satu sisi dia nggak mungkin masa beli tanah cuma buat parkiran sekolahan gitu kan. Tapi di sisi lain itu selalu jadi pengalaman yang painful sekali buat jemput. Hanya untuk jemput dan nganter. Nah, padahal kalau ditata, misalnya keluarnya, ditata arusnya, gitu kan, itu kan bisa menjadi strategi tim ya. Syukur-syukur tadi digitalisasi ya. Jadi Bahkan kalau boleh jujur ya, misalnya kalau saya sih punya ide kayak dulu bahwa saya kebetulan punya sekolah gitu ya. Kenapa nggak gurunya jemput gitu? Nah kan, jadi dia juga bisa lihat nih, setiap hari dia diantarin sama bapaknya. Dia setiap hari sama, ini kan bisa memberikan satu apresiasi di ini gitu ya. Jadi bisa kasih penguatan di kelas bahwa ini ajak gitu ya. Mungkin yang saat ini cuma dianterin supir kemudian ngomong, Pak, Bu, ya aku sekali-kali kata anaknya dianterin kayak itu. Kenapa? Karena gurunya ngomong, lihat sendiri gitu loh. Nah, ini kan sekolah tuh bukan sekedar memberikan ilmu kan, tapi kan bagaimana mengajarkan adab itu di sekolah. Bisa jadi ya mohon maaf ya, bukannya kita nggak sempet, karena kita bisa bagi-bagi gitu ya. Mungkin hari ini saya seminggu 2 hari bisa, kemudian istri gantian kan. Nah, karena endorsement dari anak saya tuh bilang itu dianterin terus, masa bapak sama ibu nggak pernah nganterin sih? Nah, masa papa mah nggak pernah nganterin? Nah, itu kan sebenarnya sesuatu yang menarik. Parkirnya jadi bisa diatur ya. Mungkin nggak harus masuk ke gerbang sekolah gitu ya. Atau kalau misalnya gerbang sekolah udah ini penuh, diarahin ini, dan orang tuanya juga, gurunya jemput loh. Nah, itu. Dan itu butuh strategi itu. Strategi dari tim security sekolah, ya kan Pak? Atau mungkin tim sarana prasarana anak sekolah ya. Gitu. Jadi karena itu customer experience ya. Bagi sekolah-sekolah itu customer experience ya. Kalau cuman mau jemput aja ngantrinya 1 jam itu kan painful banget ya kan. Masuk akal lagi banget ya. Oke. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Ada 4 area tadi bagaimana kita bisa menyusun sebuah strategi. Jadi pertama adalah mapping kebutuhan pelanggan ya. Pelanggan kita siapa yang sekarang atau yang potensial. Kemudian disambut dengan kemampuan tim kita untuk memenuhi itu seperti apa gitu Pak ya. Betul. Nah, lalu kemudian disambungin dengan konteks strategis ya, strategi company as a whole sama situasi di luaran itu bagaimana. Dan terakhir adalah kita mau sekarang memposisikan tim kita nih nyumbang di building blocks yang mana. Ya kan, apakah nyumbang di cash, is it possible ya, apakah nyumbang di margin ya, nyumbang di velocity atau nyumbang di growth. Pertumbuhan ya kan. Jadi misalnya kayak tim-tim marketing ya di company. Memang tidak akan menyumbang revenue secara langsung ya. Tapi kan ketika dia membuat brand itu dikenal lebih luas gitu ya, itu akan membuat
nanti ada pertumbuhan ya, Iya. ada potensi-potensi baru masuk gitu kan. Jadi ya, jangan menjudge orang marketing dari revenue ya kan, tapi seberapa sih kita dikenal sekarang ya kan? Iya. Kalau misalnya pakai media sosial, subscribernya, followernya bisa gitu kan. Nah, mungkin kira-kira gitu Pak De ya. Ya, jadi kalau dilihat sambungan kita ya, pertama kan kita bicara dulu tentang trust ya. Yes. Terus yang kedua kita bicara tentang sekarang ini ya bagaimana kita membuat sebuah visi, strategi gitu ya. Sebenarnya ada relevannya gitu. Karena seringkali orang kan bikin visi strategi tapi nggak disiapin timnya di trust dulu gitu loh. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang kemudian kita bicara ini nggak ada kaitannya gitu ya. Jadi memang leadership itu harus dimulai dengan membangun building trust dulu. Yes. Nah, setelah trust itu percaya, oke, pasti pertanyaan kedua dari si anggota tim dan orang-orang yang berada di organisasi, mau dibawa kemana sih? Nah, itu. Tim ini mau dibawa kemana? Iya, nah itu jadi artinya mau dibawa kemana itu pertanyaannya bukan kita loh sebagai leader saja yang bilang, ini mau dibawa ke sana gitu. Tapi anak buah kita nanya, gue udah percaya sama Kak Teddy, ini mau dikemanain Kak? Nah, itu. Nah, kalau udah trust terbangun, mari kita arahkan kemana nih? Kita mau kemana? Nah, tadi kan tantangannya kadang-kadang suka yang lawannya gitu ya, bicara visi, goal, bicara mengenai apa namanya strategi, taktik gitu. Dua-duanya sih nggak ada yang salah, dua-duanya dibutuhin. Tapi bagaimana kita bisa melihat kalau kita punya sebuah tujuan yang besar mau ke sana, ya mulailah dengan visi Strategi dulu. dan strategi. Iya, betul. Nah, Jadi itu kalau kira-kira. visinya udah ada, ya supaya itu kejadian bikin strategi. Nah, pada saat eksekusilah itulah taktik-taktik Iya, dipergunakan iya, gitu iya. ya Pak De. Mungkin kalau kita mau bicara ke depan bisa jadi kita ngomong tentang bagaimana proses mengimplementasikan eksekusi itu eksekusinya kali ya. Jadi strategi, taktiknya itu eksekusinya kayak gimana sih? Mungkin the next ya kita ngomongin ya Kak Teddy ya, kita ngomong bicara tentang eksekusi ya. Jadi eksekusi kita itu karena kita kekuatan di sini adalah merubah perilaku ya. Eksekusi ini sebetulnya kayak kita ini Kak, ini pancingan sedikit ya supaya nanti tertarik ya. Kayak kenapa sih kok kita tuh apa ya? Sikat gigi itu automatically. Nah, Kak Teddy kan pasti sikat gigi tuh let's say katakanlah wajibnya 2 kali. Bangun tidur sama mau tidur gitu ya. Itu kan jadi sesuatu habit gitu ya, yang diturunin mungkin dari bapak saya mungkin juga dari eyang saya gitu ya, dan seterusnya gitu ya, itu bisa melekat. Nah, nanti yang kita akan bicarakan eksekusi berikutnya tuh Kak, itu membentuk perilaku itu diulang-ulang jadi kebiasaan. Itu yang akan kita bahas. Karena logiknya gini nih teman-teman ya logiknya ya, visi kan hal yang baru, ya kan? Strategi juga hal yang baru. Yes. Berarti nggak mungkin tim kita pakai habit yang lama. Betul. Pasti ada habit yang baru untuk menyambut strategi visi itu. Pertanyaannya gimana bangun habit itu? Nanti kita bahas. Kita bahas lagi ya. Eksekusi. Oke. Thank Siap you, Kak Pak Teddy. De. Terima kasih. Sampai ketemu teman-teman ya. Enjoy video yang lainnya. Kalau belum nonton yang sebelumnya silahkan tonton dulu. Yang trust sama yang visi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.